Superfly 8 ini mengeluarin series warna yang terbarunya. Ini salah satunya warnanya ini ada warnanya Volt. Lalu untuk bagian outsole-nya sendiri atau pull-nya, bagian pull-nya, kalau dilihat pakai bahan TPU. Terus di sini ada tulang tengahnya. Nah, tulang tengahnya ini biasanya mempertegas bahwasanya dia kokoh buat pijakan. Yang bikin beda kalau dipegang bahannya sendiri, kalau dilihat dari bahan uppernya, bahan sepatu bolanya dia tidak lebih tebal dari yang futsal. Jadi outsole-nya ini memang khusus buat lapangan indoor atau permukaan yang Halo sob, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sporty Edi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sepatu dari Nike. Ini adalah Nike Superfly 8 warna terbaru, dan seperti apa sepatunya, ikuti terus video ini sampai akhir. Oke sob, di bulan-bulan akhir tahun seperti ini biasanya cuaca di Indonesia udah mulai mendung-mendung, kadang-kadang juga hujan. Nah, pas banget nih warna-warna sepatu yang di musim-musim seperti ini cocoknya pakai yang terang-terang. Salah satunya kita rekomendasikan ada di sepatu Nike dengan warna seriesnya itu warnanya Volt Break Crimson. Nah, seperti ini sepatunya. Mulai dari sepatu bolanya, mari kita review. Sepatu bolanya mulai dari Superfly 8, seri Superfly 8 ini mengeluarin series warna yang terbarunya. Ini salah satunya warnanya ini ada warnanya Volt. Warnanya seperti tidak terlalu hijau dan tidak terlalu kuning, dan disebutnya sama Nike biasanya namanya Volt. Itu biasanya warna-warna yang cenderung cerah, terang, dan kalau biasanya di tempat-tempat yang cahayanya kurang dia terlalu terlihat atau lebih dominan kelihatan di warna sepatu ini. Jadi sepatu ini serinya Academy, baik futsal maupun bolanya ini ada serinya Academy. Kalau di Nike biasanya kita kenal ada seri paling tinggi, ada Elite, kemudian ada Pro, dan ini ada Academy, dan ada seri klubnya. Tapi untuk seri klubnya kebetulan belum ready yang warna terbaru, warna Volt-nya. Yang baru ini ada seri Academy-nya. Nah, untuk seri Academy-nya ini warna Volt upper-nya ini dia pakai bahan sintetis. Bahan sintetisnya biasanya kalau dipegang seperti ini dia kelihatan banget, terasa banget tekstur-tekstur di uppernya. Jadi dia nggak terlalu main kayak kulit. Kalau kulit kan biasanya dia kalau dipegang seperti ini dia ada tekstur-tekstur, ada kerutan-kerutan yang kerasa. Tapi kalau sintetis dia nggak ada. Nah, tapi di sintetis ini dia udah di desain atau di plug. Jadi udah dari sananya. Kalau dipegang seperti ini sedikit terasa. Nanti kalau seri semakin tinggi, nanti dia bakal lebih jelas lagi untuk patternnya, bakal lebih slim lagi atau lebih tipis lagi. Dan biasanya kalau seri yang paling tinggi nanti bakal kayak sedikit ada lubang anginnya di sini. Tapi ini seri Academy udah rekomend buat main fun football, buat semi kompetisi yang cukup berat sedikit, udah rekomend. Untuk sistem penalian sendiri, seri Superfly dia masih ada bahan tambahan seperti ini. Jadi nggak pakai lidah yang terpisah ya. Terus ini pakai teknologi namanya Dynamic Fit. Kalau di Nike namanya Dynamic Fit. Jadi dia teknologi yang membantu sepatu supaya lebih nyaman di kaki, terutama di bagian punggung kaki bagian atas dan juga sekitar ankle sini. Jadi istilah lainnya adalah di sini collar, tapi diselipin pakai teknologi Dynamic Fit. Jadi bakal lebih kerasa enak, lebih kerasa ngefit dan mencengkram lagi sepatunya. Lalu untuk bagian dalam sepatu ada insole-nya itu warna merah atau crimson ya kalau dilihat. Tapi untuk insole-nya sendiri ini nggak bisa langsung dilepas ya, masih ada perekatnya. Nah, ini masih baru jadi belum kena kaki, jadi belum kerasa ada bentuk kaki dalamnya. Tapi nanti ketika kamu pakai, awal-awal pakai, dia bakal ngikutin bentuk kaki kamu atau ngikutin pola kaki kamu di dalam. Setelah nanti 3-4 kali pemakaian, biasanya nanti udah kerasa lebih nyaman lagi karena udah ngikutin bentuk kaki kamu. Terus untuk bagian outsole-nya sendiri, atau pull-nya, bagian pull-nya, kalau dilihat pakai bahan TPU.
Terus di sini ada tulang tengahnya. Nah, tulang tengahnya ini biasanya mempertegas bahwasanya dia kokoh buat pijakan. Jadi tetap aman ketika kita bermain bola. Terus di sini tidak terlalu banyak bahan TPU-nya di bagian tengahnya. Dan ini mungkin salah satunya buat mengurangi beban di sepatu ini. Karena sepatu ini ringan dan juga cocok buat pemain-pemain yang punya kecepatan dan punya akselerasi yang cukup tinggi. Nah, kalau dilihat dari bentuk poolnya sendiri atau bentuk setutnya sendiri, di sini ada bentuk bilah atau blade seperti ini dan juga bentuk yang tidak terlalu bulat atau bisa dibilang hampir setengah bulat sih atau setengah bulat lebih, dan di belakang juga sama ada setengah bulat dan juga pipih seperti ini atau bilah. Jadi kalau bilah seperti ini dia lebih cocok buat akselerasi atau buat pemain-pemain yang punya kecepatan dan bakal dukung performa lari kamu di lapangan atau di rumput terutama ya. Terus kalau bulat seperti ini dia biasanya support juga, jadi buat gerakan-gerakan ke kanan, eksplosif ke kiri, terus gocek-gocek, biasanya enak juga pakai yang model-model begini ya. Oke, kira-kira rekomendasi posisi yang cocok buat sepatu ini di posisi apa? Yang jelas untuk tipikal sepatunya sendiri dia ringan, kemudian nyaman karena di sini udah ada collar dan juga ngefit ketika dipakai. Pemain-pemain punya kecepatan kayak bermain di sayap, back sayap ataupun winger, itu rekomend banget sih pakai yang seri seperti ini karena dia lebih ringan dan simple ketika kalau kita bawa bola atau dribble bola. Pastinya kita butuh sepatu-sepatu yang seperti ini. Oke sob, lanjut sepatu futsalnya. Kira-kira bedanya di mana? Yang bikin beda kalau dipegang bahannya sendiri, kalau dilihat dari bahan uppernya, bahan sepatu bolanya dia tidak lebih tebal dari yang futsal. Jadi dia lebih tipis dan pastinya dia nanti bakal lebih ringan ketika dipakai di lapangan. Karena peruntukannya juga berbeda. Dan kalau yang futsal ini dia sedikit lebih tebal, ada lapisan tambahan di bagian dalam sini. Dan ini terasa lembut dan juga empuk. Dan uppernya sendiri untuk motifnya dan juga teksturnya dia juga tidak setimbul yang upper seri bolanya. Jadi masih mirip, cuma lebih kerasa atau lebih timbul lagi yang seri bolanya. Terus untuk bagian collarnya juga masih sama, dia pakai dynamic fit, terus tanpa lidah sepatu. Dan fungsinya juga buat mengunci pergelangan kaki dan juga punggung kaki supaya lebih kenceng dan ngefit. Lalu yang jelas bikin beda sepatu futsal dan bola ada di bagian sole-nya atau outsole-nya. Di sini dia pakai midsole untuk sole futsalnya. Terus outsole-nya juga khusus buat indoor, jadi buat main-main di lapangan indoor aja ya. Jadi outsole ini memang khusus buat lapangan indoor atau permukaan-permukaan yang rata gitu. Ini buat main-main di rumput alami maupun rumput sintetis itu kalau yang terlalu tebal itu kurang recommended. Karena kalau misal rumputnya basah atau apa biasanya dia akan licin. Tapi kalau buat main di rumput indoor itu masih bisa sih pakai yang seri-seri kayak gini. Karena nanti ya bakal ada kayak khusus yang buat rumput sintetis di outdoor itu ada serinya namanya seri turf. Dan itu berbeda untuk bentuk solnya. Oke sob, untuk rekomendasi posisi sendiri kurang lebih sama buat tipikal sepatunya. Jadi rekomendasi posisi buat pemain-pemain futsal yang biasanya jago skill, punya kecepatan, biasanya dari pemain-pemain yang berposisi di samping atau di flank. Buat pemain kayak pivot maupun anchor bisa juga pakai yang kayak gini karena sepatu ini didesain buat bikin kaki kita nyaman. Jadi buat main di posisi apapun, kalau sepatu nyaman biasanya dia bakal support dan bikin permainan kita lebih bagus. Oke sob, terima kasih udah ngikutin video ini sampai akhir. Dan buat kamu yang penasaran dan pengen order, kamu bisa juga order via WA. Bisa juga kalian order via marketplace, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Dan buat kamu yang penasaran sebenarnya di Sporty ID ada seri apa lagi sih selain yang ini, kamu bisa juga ikutin Instagram kita dan scroll dan kepoin seri-seri terbaru yang ada di Instagram kita. Oke, terima kasih udah ngikutin video ini. Jangan lupa untuk ikuti terus dengan cara subscribe, like kalau kamu suka, dan share supaya video ini juga bermanfaat buat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.